السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wafat 676 Hijriah, 1277 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa walidayhi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hidz 'ala at-taqallul minha wa fadlil faqr. Keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan fakir. Nah, ini kita ngaji bersama karena ini materi agak penuh tantangan. Zuhud itu harta tidak masuk di hati. Nah, itu zuhud. Nah, kita belum bisa. Wong kita itu listrik mati aja bingung. Ya. HP ketinggalan bingung. Gak ngopi ngeluh. Gak ngerokok gak iso mikir. Mas, ngomong zuhud itu kadoan. Kadoan. Ya kita belajar nih. Belajar. Harta, tahta, jabatan itu nggak masuk di hati. Jadi boleh, bukannya nggak boleh, boleh. Boleh berharta banyak, boleh. Jadi sahabat-sahabat yang kaya raya juga banyak. Ulama yang kaya raya juga banyak. Abdullah bin Mubarak itu ulama ahli hadis, faqih, bisnismen, zuhud. Nggak masalah. Punya jabatan tinggi, boleh. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu kan khalifah. Mulai zamannya Sayyidina Umar disebut Amirul Mukminin. Bahasa kita itu ya presiden. Jadi Sayyidina Umar itu presiden. Ya boleh jadi presiden, nggak apa-apa. Tapi nggak masuk di hati. Nah ini contoh nih, contoh Sayyidina Umar ya. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar itu memanggul air. Lalu ajudannya, ya Amirul Mukminin, saya saja. Nah, jangan nggak pantas lah, masa presiden manggul air. Kata Sayyidina Umar, kemarin ada banyak utusan, dan ketika aku bicara, mereka semuanya mantuk-mantuk. Jadi presiden ya. Ada utusan, ada menteri, pada saat jadi presiden Sayyidina Umar itu berkata semuanya mantuk-mantuk. Aku khawatir jiwa. Nah, ini yang jadi masalah. Maka aku memanggul air ini untuk melatih jiwaku supaya tidak terlena menjadi Amirul Mukminin. Nah, ini contoh gitu.
Jadi bukannya nggak boleh kaya raya, bukannya nggak boleh punya jabatan, presiden itu boleh. Sayyidina Umar itu presiden, Umar bin Abdul Aziz itu presiden semua itu. Bukan levelnya bupati wali kota ya, Amirul Mukminin. Tetapi tidak malu gitu. Tidak malu seperti itu. Nah itu kan kalau kita mungkin udah gengsi, ya nggak usah. Ya, misalnya ada orang habis di toilet kok belum disiram, ya kita siram lah. Kita nggih, nggak usah ngenteni marbot. Wah, ini marbotnya opo? Wah, ini nggak usah. Karena ya kadang-kadang kan ada orang lah, mungkin anak-anak itu ya, atau siapa gitu, kesusu gak disiram. Ya itu ya wes ya disiram nah, nggak usah tik nyeneni marbot ya. Gengsi, wah aku ini ketua, aku ini pengurus ya nggak usah. Nah ini kita melatih zuhud. Zuhud itu harta, tahta atau apapun tidak masuk di hati. Ya. Jadi nggak dengan harta berbanyak juga nggak sampai hatinya itu terpengaruh, dengan jabatan tinggi hatinya juga tidak terpengaruh. Nah ini gimana caranya? Latihan. Karena kata Sayyidina Umar tadi, aku ingin menempa jiwaku, apakah ia menolak? Karena kalau nggak latihan ya nggak bisa. Ya harus latih. Dilatih, diingatkan, oh bahwa harta ini titipan ya. Bahkan bukan cuma harta, nyawa kita ini pun titipan kan gitu ya. Kan innalil lahi, kita ini milik Allah. Gitu. Nah itu latihan. Nah yang ini lebih menantang lagi ini. Anjuran mempunyai sedikit harta, masya Allah ya. Jadi gini ya, Imam Nawawi itu menulis kitab ini dalam rangka apa? Min adabis salikin. Dalam rangka perjalanan kita menuju Allah. Sehingga Imam Nawawi menulis ini utuh. Karena nanti di belakang ada bab keutamaan babu fadlil ghaniyyi syakir. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Nah, tapi ini didahulukan dulu. Keutamaan anjuran memiliki sedikit harta. Jadi bukannya kita nggak dianjurkan kaya, nanti ada babnya sendiri. Kayak ada bab kemarin khauf, takut, ada bab raja. Nah, itu seimbang gitu. Supaya kita utuh di dalam memahaminya. Kalau enggak, nanti sepotong-sepotong. Nah ini yang bahaya memang. Menurut saya mungkin, memang menerangkan itu. Kalau kita tematik, itu kadang bab lain itu enggak terbahas. Contoh ini kejadian nyata. Ada guru pelajaran umum, sebut aja matematika misalnya. Mungkin karena habis ngaji tentang keutamaan baca Quran, menghatamkan Quran, akhirnya ketika di kelas muridnya disuruh baca sendiri. Gurunya baca Quran. Iki apa iki? Iki guru matematika, muridnya disuruh belajar baca, dia nggak nerangin, akhirnya di dalam kelas baca Al-Quran. Nah ini kan kasus. Ya mungkin baru ngaji keutamaan baca Quran, lupa bahwa ada kewajiban, nah gitu gitu. Makanya memang menerangkan tematik itu ada bahayanya. Bahayanya apa? Yang menerima itu mengira, oh ini gitu ya. Oh berarti baca Quran, berarti di mana-mana baca Quran. Berarti waktu ngajar kasih aja tugas, kita baca Quran. Toh matematika itu urusan dunia, nggak dibawa mati. Wah kasus. Wes ini kasus ini. Ya ada tempatnya, gitu nggih. Kalau anak nggak diajari matematika, kok nono listrik mati, apa nyeluk hafidul Quran? Jenengan benakno ase nyeluk hufat gitu.
Jadi Hufati ya salah sambung, Pak. Kan gitu ya. Maka Imam Nawawi ini, Nun Sewu, kan kita melihat kualitas penulis buku itu ya dari pembahasan. Saya itu sampai baca ini ya, baca babnya aja. Ya Allah, ini levelnya luar biasa Imam Nawawi. Pembahasannya itu utuh, komprehensif. Kalau kata dosen saya dulu itu integral, holistik. Woi, sopo itu? Sembuh. Jadi melihat babnya aja itu utuh Imam Nawawi. Sehingga kalau lingkaran itu kita sudut pandang manapun kita dapat. Jadi habis ini, habis ini, habis ini. Nah, seperti itu. Nah ini luar biasanya memang secara keilmuan Imam Nawawi itu luar biasa. Secara keilmuan. Makanya kitab Riyadhus Shalihin ini dari dulu sampai sekarang dikaji. Banyak syarahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anjuran agar mempunyai sedikit harta. Nah, ini nanti di belakang ada keutamaan orang kaya yang bersyukur. Nah, ini kita masuk ke sini dulu, okay? Serta keutamaan fakir. Fakir. Jadi, ini fakir dalam arti umum. Kalau dalam fikih itu ada dua istilah. Ada miskin, ada fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, fakir sama miskin itu beda kalau di fikih. Miskin orang yang penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya tapi masih kurang. Nah, misalnya Indonesia ini bingung ya saya ya. Batas miskin itu cuman 20.000 sehari. Oh, saya bingung. Ya wis ginilah. Miskin itu kebutuhan sebulan itu berapa? Ah, gitulah. Kebutuhan sebulan katakanlah 1 juta misalnya lah. Indonesia cuma 660 ya. 660.000. Ya nggak tahu lah itu. Saya pusing bacanya. Nanti kata terus no. Jadi kalau kebutuhan hidupnya katakanlah 1 juta sebulan, miskin itu penghasilannya lebih dari 50%. Misalnya 700.000, nah itu miskin. Jadi kan masih kurang ya. Nah itu miskin. Itu fikih ya. Kalau fakir, kurang dari separuh, nah itu fakir. Jadi misalnya 1 juta berarti penghasilannya 300.000, 400.000, nah itu fakir. Jadi fakir itu lebih ini ya, lebih di bawahnya miskin. Nah, jadi itu fikih ya, fikihnya begitu. Jadi fakir itu kurang dari separuh kebutuhan. Jadi dia di bawahnya miskin. Nah, gitu. Itu secara fikih. Nah, kalau bahasa Indonesia kan fakir miskin jadi satu ya. Nah, kalau di fikih itu dibagi dua, miskin dan fakir. Nah, kalau di sini fakir itu ya pokoknya kita kurang lah, nah, gitu. Maka para kiai dalam rangka mengadopsi hal-hal yang seperti ini menyebut dirinya al-fakir ilallah. Nah, terus begitu tuh kiai itu. Jadi kiai itu sering menyebut al-fakir. Nah, itu maksudnya diri saya yang fakir ini. Nah, kayak gitu. Fakir bagaimana? Fakir di hadapan Allah. Artinya apa? Saya selalu membutuhkan Allah. Nah, itu. Jadi kalau di kiai-kiai ulama-ulama misalnya punya dengan al-fakir, atau kalau lengkap al-fakir ilallah, fakir di hadapan Allah. Nah, setidaknya itulah kita merasa sangat membutuhkan Allah. Kita ini fakir ilallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا
ليلا أو نهارا وجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya. Karena air itu tanam tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, dipotong, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Quran surah Yunus ayat 24. Jadi sederhananya gini guys. Saya sering beri contoh. Kupu-kupu itu hidupnya berapa lama? Laron itu berapa lama hidupnya? Sehari ya, nggih? Sehari. Laron hidup sehari, bagi laron itu sudah lama, nggih? Ya bagi laron. Tapi bagi kita manusia, hidupnya laron itu seberapa? Ya sebentar ya, nggih. Wong malam ngelilingi lampu kan, pagi wis geletak nggih. Maka kata manusia kalau ada laron sombong, kita ngomong apa? Misalnya kita bisa dapat ilmunya Ant-Man gitu ya. Bisa mendengar laron itu ngobrol, terus ada laron yang sombong, membanggakan keindahannya. Ya kita batin, ala laron muni mati ya lo, sumbung ele. Kan gitu ya. Kita sama malaikat. Malaikat itu misalnya, usianya berapa malaikat itu? Wallahu alam lah. Ila yaumil qiyamah lah, sejak diciptakan. Terus malaikat ngelihat kita membanggakan jabatan, pangkat, membanggakan harta, cari malaikat. Ya lele uripmu pirang tahun sih, 100 tahun ae lah. Nggih. Malaikat itu yang ngelus, ibaratnya ngelus dodo. Lele urip 100 tahun aja sumbungi, kayak gitu. Ya tapi kitanya nggak merasa, ya sama kayak laron tadi, laronnya nggak merasa, karena dia hidup di dunia laron. Tapi kalau laron itu melihat apa ya, big picture, gambaran besarnya, oh iya ya, aku ini bagian dari kehidupan itu ada manusia, nah kayak gitu. Maka Gusmus, Kiai Mustafa Bisri mengatakan, kalau Anda merasa besar, merasa hebat, lihatlah dari zoomnya angkasa. Wis, gak usah ado-ado. Jenengan kalau dilihat dari bulan, kelihatan mboten? Ya enggak kelihatan. Enggak usah jauh-jauh, jenengan naik pesawat, pintu yang apa? Tempat duduk yang pinggirnya kaca itu. Terus pas pintunya dibuka, jenengan lihat, apakah Pak Saifuddin kelihatan? Ya enggak kelihatan. Maknanya apa? Manusia itu, kata Gusmus, ibarat bumi itu enggak nyampe 1 titik. Ini kan bumi tuh, nek digambar A4 gitu ya, A4 segini atau A3 lah. Ini bumi. 1 orang itu paling cuman nggak nyampe 1 titik, nggak nyampe. Makanya kalau digambar bumi aja kita nggak nyampe 1 titik, kok kita ini sombong bangga dengan harta, dengan pangkat, jabatan atau apapun, ya diguyu malaikat.
Ojo diguyu PT. PT ya usianya lebih lama dari kita. Diguyu malaikat le. Lawang menikmati le. Awakmu bangga banget. Maka di ayat ini kehidupan dunia yang menurut kita bumi ini udah berapa juta tahun sih ya? Selama lah ya. Sekian juta tahun. Kita nggak usah ngomong buminya. Ngomong kitanya aja. Usia harapan hidup Indonesia itu sekarang kalau nggak salah 75. UHH namanya. Usia harapan hidup. Nggih. 75 ya, yang terbaru ya. Ya, 75. Ada yang sampai 100 lah. Kita ambil ya 90 lah ya. Mahathir Muhammad itu berapa sih? 100. Enggak 95 dah. 100 sudah. Ya wes. 110 lah. Apa 120? Apa Highlander? Highlander. Ya, yes, katakan 120 lah. Katakanlah hidup kita 120 tahun, nggak usah dibandingkan sama malaikat. Dibandingkan sama orang yang di kuburan saja. Itu lebih lama orang di kuburan. Karena ada orang yang di kuburan tahun 1900, kan ada. Ada orang yang di kuburan tahun 1800, kan ada. Nah, masalahnya kalau kita hidup 110 tahun atau 120 tahun lah, wis diskon. Kita hidup 120 tahun, tetapi nanti di kuburan kita disiksa. Siksaan kita itu jauh lebih lama daripada hidup kita, kan gitu ya. Ada orang hidup mulai tahun 1900, terus disiksa sampai sekarang. Itu udah berapa tahun itu? 1900 tahun 2000. Itu sudah 100 tahun. Sekarang 2002. Berarti 125 tahun. Berarti laman siksa kubur dibandingkan hidup kita. Gak usah ngomongin malaikat. Maka kalau kita bangga dengan harta, pangkat, jabatan, atau apapun, ya dibandingkan dengan siksa kubur aja kita masih kalah jauh. Apalagi dengan malaikat. Maka perumpamaan dunia, ini kita ngomong bukan cuman PT Siar ya, bukan. Ya, terlalu kecil PT Siar itu kalau diibaratkan di agama. Agama itu langsung ngomong dunia lah, dunia. Dunia itu berarti gini, semua yang ada di bumi ini milik jenengan. Freeport wis PN. Nah, gitu nggih. Tunjungan Plaza sampai 1 sampai 6 itu gua udah ambil. Siar ambil, semuanya diambil lah. Semua dunia ini silahkan dimiliki. Dunia itu ibarat. Nah, ini ada ibaratnya. Ada air hujan, terus tumbuhan itu tiba-tiba bagus semua. Semua indah-indah. Tiba-tiba ada banjir setelah itu. Ya kan udah hilang semua. Atau tiba-tiba gersang. Terus gersang, panas matahari, panasnya membakar. Kebakaran. Ya bagi kita mungkin tuh lama. Karena masa hijaunya sudah, oh ini kan hijaunya 6 bulan. Kan lama bagi kita. Setahun itu lama. Tapi bagi malaikat saja, kita nggak usah ngomong yang lain. Bagi malaikat saja, itu cepat sekali waktu 6 bulan itu. Maka apa yang harus kita bangga-banggakan? Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, ilmu, kekayaan, kecantikan, ketampanan, kehebatan. Ya nggak usah lah. Kita al-fakir ilallah. Kalau Allah nggak ngasih, ya kita nggak bisa. Nah gitu sistemnya itu. Kalau Allah nggak ngasih, ya kita nggak bisa. Nah, itu namanya al-fakir ilallah. Oh, kita bisa dapat ini karena Allah beri ini. Kita bisa begini karena Allah. Nah, akhirnya semua karena Allah. Nah, gitu maksudnya. Ya memang pembandingnya harus utuh, harus utuh.
Nah, ini yang seringkali kita lupa. Karena pembanding kita adalah lingkungan sekitar. Jadi nggak bisa besar. Dan saya Jadi saya ngomong ini ke anak SMA. Ada anak SMA. Itu rajin pinter lah, pinter rajin. Akhirnya dia jadi tumpuan teman-temannya, nyontoh. Nah, gitu. Jadi dia ngerjakan PR pagi sebelum guru datang, temennya nyontoh. Nah, saya ada nek nyontoh itu wakal ternyata. Buku ini jupuk ngono. Wes gak ate pinjem. Terus anak ini kan curhat. Ya. Ketahuilah bahwa ya dia di sekolah itu pinter. Nanti kalau dia masuk kampus yang ini memang arek pinter-pinter, bisa jadi dia yang bagian nyontoh. Nah, saya ngomong gitu. Ini kan baru area aja, nggih. SMA itu kan satu area aja toh. Ya bisa jadi paling pinter lah, atau pinternya 1, 2, 3. Nanti kalau masuk kampus kan se-Indonesia itu kan, itu bisa jadi sampean yang bagian nyontoh. Maka ya wis santai. Menghadapi teman kayak gitu santai. Jadi yang merasa pinter-pinter harus gumbul sing luwih pinter. Supaya kroso. Ternyata kuwi gak pinter. Nah, gitu. Kalau masih kurang lagi kuliah orang MIT. Situ. Ada peserta saya itu S1 di Indonesia, terus karena kaya ya, ambil S2 di MIT. MIT itu Massachusetts Institute of Technology ya, Amerika. Bukan Bandung Institute of Technology, bukan. Kalau itu ITB, itu beda. Itu plesetan. Nah, peserta saya ini S2 di MIT. Kata dosen MIT, nggak bisa. Karena ilmu sampeyan tidak ilmu riset. Sedangkan di sini riset beda. Maka harus S1 lagi. Bayangin. Jadi akhirnya peserta saya itu S1 lagi. S1 MIT baru bisa S2 MIT. Waktu itu. Sampai S3 MIT. Itu kan kita, wah ini gumuli wong pinter. Pinter. Nggak tahu nggak, wong pinter itu. Ini dia cerita. Jadi berangkat dari kos-kosan ke kampus itu aja dihitung kecepatan jalannya itu. Saking pinternya koncone ya. Wah, aku nih melaku koyok ngene 10 menit. Nih melaku koyok ngene 5 menit. Ini peserta saya aja kok kurang kerjaan nih wong pinter. Saking wong pinter. Ya Allah. Saya nitip pertanyaan ke peserta saya itu. Jadi dulu waktu saya kuliah, kita tuh ada kuliah namanya fisika modern. Di fisika modern itu, kalau kita naik pesawat, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Ini ada 2 orang saudara, satu naik pesawat kecepatan cahaya, 50 tahun kemudian balik ke bumi, yang saudaranya udah tua. Yang naik pesawat ini belum tua, karena relativitas waktu. Terus waktu itu paralel, kita bisa ke masa depan, ke masa lampau, gitu di teorinya itu. Terus waktu kuliah, saya ngobrol sama teman-teman, nggak mungkin kita bisa ke masa depan. Kenapa? Karena kalau memang benar waktu itu paralel, berarti ada orang dari masa depan ke kita. Karena mereka sudah menemukan alatnya. Saya ngomong gitu kan. Ya kitanya belum bisa, tapi orang masa depan sudah ada di sini. Teman saya bantah, sudah ada soalnya. Gimana? Di NASA. Nah, peserta saya ini sering ke NASA. Memang mau pinter ya. Terus saya tanya, sering ke NASA ketemu Obama gitu. Pak, saya bolak-balik ke NASA. Nggak ada orang masa depan. Nggak ada. Nah, ini ngomong pinter ya saya percaya. Jadi, kalau kita merasa diri itu pinter, ya gumulnya sama yang lebih pinter. Nanti langsung, ya Allah, ini kayak apa ternyata. Kalau kita merasa hebat, wah itu ada aja itu. Bahasa sederhananya di atas langit ada langit. Ini di atas langit-langit ada atap. Gitu.
langit-langit. Nah kalau jenengan merasa hebat, wah kumpul wong pinter. Engko lamun merasa kaya, kumpul wong sing lebih kaya. Wah engko lah ya apa. Nah, kayak gitu. Sehingga apalah kita ini. Nah, semua itu karena rahmat dari Allah al-faqir ilallah. Minimal begitulah. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Ini mirip ayatnya. Dan kehebatan Imam Nawawi itu babnya dimulai dengan Al-Quran. Nah kayak gitu. Karena memang kita urutannya adalah Al-Quran. Kan gitu nggih. Habis itu hadis. Nah ini yang dicontoh juga oleh Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali itu nulis Ihya Ulumuddin, nah itu juga begitu. Quran, hadis, nah kayak gitu tuh. Ya. Nah ini urutan di dalam menulis. Ini luar biasa. Apa istilahnya itu pakem penulisan. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah innama soalnya bukan adalah, hanyalah la'ibun walahbun wazinatun watafakhur. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan dan permegah-megahan di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Nah kita balik lagi ke dunia. Dunia itu kalau dari kata-katanya dana. Dana itu sesuatu yang dekat. Nah berarti ya inilah kita, ini dunia namanya. Ya karena dekat. Nah kemudian ada lagi yang memberikan penjelasan. Seperti kita bahas kemarin. Dunia adalah kullu syai'in la naf'a fihi lil akhirah. Setiap sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat. Saya sering ngasih contoh, ada orang punya villa. Villanya disewakan. Hasil penyewaannya untuk nyumbang yatim piatu, masjid, pendidikan, bangun jalan. Nah ini akhirat ini villa. Tapi kalau villa hanya untuk ya relax, gitu ya, relax.
apalagi hanya untuk berbangga-banggaan. Nah, itu dunia namanya. Nah, itu bedanya dunia. Oh, ini dunia, oh ini akhirat. Oh, ini dunia, oh ini akhirat. Nah, yang dimaksud ya dunia. Jadi selain dunia itu dana itu yang dekat, bisa pula ada yang menjelaskan dunia itu kullu syai'in la naf'a fihi fil akhirah. Yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat. Jadi kita sudah bisa itu membagilah. Oh, ini dunia. Nah, kita checklist saja itu barang-barang di rumah, harta-harta. Oh, ini dunia, oh ini akhirat. Kan gitu ya. Nah, itu contoh checklist. Misalnya kan ada itu kolektor mobil. Wah, itu Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari gitu ya. Ya dilihat aja itu dunia atau akhirat ya. Nah, kalau cuman sekedar buat gantian lah Pak, nah, gitu. Ya itu berarti masih dunia. Tapi kalau memang, wah ini memang Pak saya naik Lamborghini itu bukan gaya-gayaan, misalnya gitu ya. Tetapi memang ini Pak stabilitas. Wah, wes yo ya. Ya yang penting bisa jelasin dan itu fair, gitu nilainya fair. Yang penting itu fair. Maka bisa disebut akhirat. Ini kan untuk bekerja Pak, bukan untuk gaya-gayaan. Kan itu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah itu akhirat. Jadi kita bisa checklist. Oh ini dunia, ini akhirat, ini dunia. Ini. Tapi harus fair. Nah gitu ya, fair. Oh ini dunia, oh ini dunia. Nah kayak gitulah. Nah checklist ini penting supaya kita bisa menilai bahwa dunia itu permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Nah, itu dunia. Maka kalau checklist dunianya banyak, ya kita fair-fairan aja. Tujuannya apa? Kan gitu ya. Ya tujuannya pasti tadi perhiasan, berbangga-banggaan. Misal nek klambine warna iki, jam tangane warna iki. Kan gitu ya. Nek klambine warna iki, jam tangane ganti warna iki. Itu kan biar matching toh. Ya biar matching lah. Masuk ya jam tangan harus dulu ada telenovela Tante Rambut Pirang, Cipirili. Jadi nek rambut palsune itu ungu, ini eyeshadow-nya ungu. Terus bulu mata palsunya ungu. Bibir ini ungu, tasnya ungu, kabeh ungu pokoknya wis. Wis pokoke ganti-ganti. Nah, konsep matching itu masuk akhirat bukan? Ya kalau kita fair ya nggak masuk lah. Masuk kelambine iki jam tangannya kudu ganti. Kelambine iki jam tangannya ganti. Kelambine jam tangannya ono sak selorokan gede. Wah. Ya beda Pak. Ini kan biar matching. Nah, itu dunia lah. Masuk ngono akhirat. Ya kita harus matching lah, harus fair. Nggih, nilainya harus fair. Kalau enggak ya enggak menipu diri sendiri. Kalau menipu diri sendiri ya kuape dianggap akhirat. Ya berarti akhirnya ya dirinya jadi orang baik terus. Semua orang lain tidak baik, saya yang baik. Bulat mana? Maka menilai itu harus fair. Gimana menilai fair? Ya latihan. Memang latihan. Ya baliknya tadi, ini milik Allah. Al-fakir ilallah. Saya kita fair. Ya. Saya itu ada Yai Imron Jamil namanya. Ya, Imron Jamil itu kan biasanya ngajar hikam. Itu pernah ada jamaah. Ya Imron itu cerita. Enten jamaah lu ngomong ngeten. Yai, sarung jenengan kok gak ganti-ganti Yai. Jadi Yai ini niat ngaji apa niat delok sarung. Itu Yai Imron Jamil lu ngomong sendiri. Ya Allah, jamaah cek koberin delok sarung. Masya Allah, Masya Allah. Nggak Instagramable Yai.
Iki niat ngaji, niat delosar. Ya Imron Jamil yang ngajine hikam ya. Mosok sampai ngono ya. Namun, nah kalau memang tahadduts bin ni'mah boleh, boleh. Nah, memang harus hati-hati ya tahadduts bin ni'mah itu. Boleh, boleh. Tapi tahadduts bin ni'mah itu enggak boleh masuk ke hati. Nah, kemarin saya sudah contohkan. Ini cuma contoh ya, saya belum bisa. Teman saya yang cerita. Ini ada yang sowan ke seorang kiai. Kiai itu pakai jam tangan bagus. Terus temannya ngomong, "Yai, jam tangan jenengan loh, saya." Cari ya ini, sampean purun ta? Iweno. Nah ini baru tahu. Ya niatnya yai tahadduts bin malah boleh. Tapi ketika ada yang ngomong dan mau, iwen, sampean purun ta? Ini baru bukan niat pamer, niat matching, niat yang dunia. Nah, itu aja parameternya. Jadi kalau punya jam tangan satu sorogan besar dan ada tempatnya toh, terus ada orang, wah boleh minta satu enggak? Monggo. Nah itu silahkan. Yang lain monggo. Nah itu berarti tahadduts bin ni'mah gitu aja. Tapi kalau yo ojo iki larang iki brasamu. Tutup dhewe. Nah, ya ini checklistnya dunia. Harus fair. Terus duwe kelambi telung lemari lho, ngomong gak duwe kelambi. Aku gak duwe kelambi. Padahal kelambi ini telung lemari gak cukup. Ngomong gak duwe kelambi. Iki apa? Saya gak nyindir siapapun ya. Kelambi ini telung lemari ngomong gak duwe kelambi. Tapi itu bawaan. Ya kita harus fair menilai. Nah, hal-hal yang bersifat dunia tadi kan, jadi kalau kita ngomong dunia secara umum ya ini dana sesuai yang dekat. Ya kita ini hidup di dunia. Tapi kalau kita ada lagi yang menjelaskan kullu syai'in la naf'a lil akhirah, berarti yang ada manfaatnya bagi akhirat, tinggal di checklist. Oh saya punya HP, ini masuk apa? Oh ini untuk bekerja. Oh ini akhirat. Oh punya HP untuk gibah. Wis ke akhirat blas. HP kok gawe gibah gitu. Itu Mas Adam suaminya Mbak Inul itu waktu kuis ditanya bagaimana suara supaya bagus. Jawabannya tidak gibah. Ya checklist lah, kita bikin checklist. Kenapa? Karena udah jelas ayatnya. Dunia itu permainan, melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan. Nah, di sini dijelaskan bahwa akhirat. Nah, karena yang dibahas dunia itu tentang sesuatu yang seperti itu, maka akhirat pembahasannya tentang ada adab loh, tapi juga ada ampunan dan ridha Allah. Maka jangan bermegah-megahan, pamer-pameran di dunia, tapi akhiratnya rugi. Nah seringkali kita itu menipu diri sendiri, menilai semua diri kita itu sudah akhirat. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Oh ini aku akhirat, ini akhirat, gitu terus itu. Nah menilai secara fair, nah itu memang butuh latihan. Kalau enggak, ya kita akhirat semua. Wah, aku iki wis ngaji, aku iki wis iki, aku iki wis aktif nang masjid, aku iki wis aktif nang masyarakat, aku iki, wah sapi lah. Wah ini, kalau sudah aku iki wis sapi, khawatirnya setan masuk. Dan saya nggih, setan itu kita mau ibadah dicegah. Kok nggak bisa? Ya saat ibadah dicegah. Kok
nggak bisa ya setelah ibadah. Pancene salat wong khusyuk sak GPA nih sampean. Setan tuh gitu. Masuk setan. Jadi sebelum digoda, sebelum nggak bisa, saat ibadah digoda. Saat nggak bisa setelah ibadah digoda. Jadi setan tuh baulet begitu. Jadi dia itu istilahnya keep fighting, keep fighting. Wah, pantang pulang sebelum padam. Wah, istilahnya gitu. Wes, istayu semangati 45 setan itu. Luar biasa ya. Ya kenapa ya? Karena dia ingin dapat teman di akhirat nanti. Kan gitu tuh setan itu. Ya saya harus punya teman. Saya di neraka, ya apa mana? Ya harus mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Maka, wah itu Ustaz. Kalau ada motivasi, setan itu nggak usah dimotivasi sudah. Wah keren, asli keren. Semangat juangnya tinggi, nggak kenal lelah. Ya nopo gitu. Wes luar biasa ya. Nah itu kalau mau jadi motivator itu nyontoh setan ya. Oh ini kalah ini nggak bisa ini nggak bisa. Wah gitu terus setan itu. Ini nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa ini. Oh gitu, nggak ada itu setan itu putus asa menggoda. Wah coba lagi gitu. Terus kayak undian gitu lah, coba lagi. Maka nilai harus fair. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله